Jumpa lagi dengan Kak Mary. Kita mau beribadah, memuji Tuhan lewat video. Tapi adik-adik harus tetap bersemangat. Sudah pada mandi? Sudah siapkan Alkitabnya? Sudah siapkan persembahannya? Oke, kalau sudah, kita akan mulai. Sebelumnya kita mau saat teduh. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, minggu ini sebelum kita memuji Tuhan, adik-adik bangkit berdiri dulu. Ya, sudah berdiri. Adik-adik harus tetap mengasihi teman-temannya. Kita mau nyanyi lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kita melihat Tuhan Yesus seperti ada di teman-teman kita yang memancarkan kemuliaan Raja. Dan saat ini kita akan memuji Tuhan, Aku Anak Terang. Berarti kita juga harus mengikuti prokes yang ada sekarang ini. Selamat menjadi terang, kita akan berdoa pembukaan. Adik-adik, mari kita lipat tangan kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena di pagi hari ini Tuhan telah mempertemukan kami melalui ibadah online ini. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami ini agar kiranya kami dapat sungguh-sungguh fokus dalam ibadah, dalam memuji dan meninggikan Tuhan. Persiapkanlah hati dan pikiran kami agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang
fokus dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Amin. Baik adik-adik, kita sudah berdoa pembukaan. Kita akan memuji Tuhan satu lagu. Mari kita bergembira. Pakai tepuk tangan ya. Adik-adik, sebelum kita bermazmur, kita akan memuji Tuhan. Anak-anak, puji nama Allah. Anak-anak, puji nama Allah. Agunglah kasih-Nya. Anak-anak, puji nama Allah. Agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah. Anak-anak taat pada Allah. Agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah. Agunglah kasih-Nya. Tiba saatnya kita membaca kitab Mazmur. Mari kita buka kitab Mazmur pasal 25 ayat 8 sampai 10. Mazmur pasal 25 ayat 8 sampai 10. Seperti kita membaca kitab Mazmur, kakak akan membaca kalimat yang menjorok keluar, lalu adik-adik akan membaca kalimat yang menjorok ke dalam. Mari kita baca. Tuhan itu baik dan benar. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sambil mempersiapkan diri, kita akan memuji Tuhan. Senang ku baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Sekali lagi ya. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan masih menyertai kami dalam ibadah saat ini. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Kakak Layan, dan firman Tuhan boleh kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini diambil dari 2 Korintus
pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan 18. Dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan 18. Kakak tunggu, Alkitabnya dibuka. Sudah ketemu semuanya? Mari kita membaca Alkitab dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 12 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Demikianlah bacaan Alkitab. Adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Odi di hari ini, hari Minggu, di minggu terakhir di bulan Februari. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kita sampai berada di akhir Februari. Tidak terasa ya, hari ini sudah tanggal 27 Februari. Adik-adik, pembacaan kita hari ini yang sudah tadi dibaca bersama-sama terambil dari kitab Korintus, yaitu Perjanjian Baru. Adik-adik tahu kan bahwa Korintus itu adalah nama sebuah kota. Dan pasti adik-adik juga ingat atau tahu bahwa siapa rasul yang paling rajin memberitakan firman atau memberitakan Injil di beberapa daerah, di beberapa kota, salah satunya di kota Korintus. Siapa ayo? Ada yang bisa menjawab? Rasul? Siapa? Ya benar, dia adalah Rasul Paulus. Nah adik-adik, ternyata Rasul Paulus tidak sendirian ketika menyampaikan Injil ke berbagai kota atau daerah. Rasul Paulus punya beberapa teman, ada yang bernama Silas, ada yang bernama Priscilla, dan ada yang bernama Aquila, dan yang lain-lain. Nah adik-adik, Rasul Paulus dan teman-teman ternyata memberitakan firman kepada orang-orang Kristen yang ada pada saat itu di beberapa kota dan saat ini ada di kota Korintus, mau menyampaikan seperti yang setiap minggu atau setiap ibadah kita mendengar bahwa kita harus taat, kita harus patuh kepada perintah Tuhan. Firman Tuhan itu terdiri dari firman yang disampaikan, tetapi ada juga perintah untuk kita taati. Nah, adik-adik kan bukan hanya di firman Tuhan saja ada perintah-perintah, di kehidupan sehari-hari pun kita juga ada peraturan-peraturan yang harus ditaati. Misalnya apa? Kalau adik-adik di rumah ada peraturan dari papa mama yang mengatakan bahwa ada jam-jam tertentu untuk makan, jam sekian sampai sekian untuk main, untuk bangun pagi, bahkan ada jam yang ditentukan untuk beribadah impas seperti saat ini. Nah, kalau di sekolah ada juga peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Siapa yang tidak mengerjakan PR akan menerima hukuman.
atau siapa yang tidak memakai seragam sesuai dengan yang ditentukan akan mendapat hukuman, atau ada peraturan hari Senin ada upacara dan lain-lain. Di pemerintah pun atau di sekeliling kita sebagai warga Indonesia pun saat ini kita juga punya peraturan loh. Ada yang bilang 3M, ada yang 5M. Pertama, memakai masker. Kedua, menjaga jarak. Ketiga, yang ketiga menjauhi kerumunan. Dan ada banyak peraturan-peraturan lain yang dibuat oleh pemerintah dan harus kita taati, itu untuk kebaikan kita. Nah, Rasul Paulus juga menyampaikan firman Tuhan kepada siapapun yang ia layani bersama dengan teman-temannya adalah supaya kita yang menjadi anak-anak Tuhan wajib mentaati firman Tuhan atau peraturan yang Tuhan tetapkan, supaya hidup kita tidak di dalam dosa. Tetapi dengan ketaatan itu akan mendatangkan berkat, dan pastinya ketika kita sudah dipanggil Tuhan, kita akan masuk sorga. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini, kalau kita baca di ayat yang ke-18 atau ayat yang terakhir, Rasul Paulus mengatakan demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, adik-adik, arti firman Tuhan ini adalah ketika kita menjadi anak Tuhan, kita mau wajib atau kita dengan penuh kesungguhan hati mau taat, melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang dilarang dan apa yang tidak boleh, kita benar-benar taat, maka kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika orang lain melihat kita, mereka bilang, oh benar ini adalah anak Tuhan. Karena kalau kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, berarti kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bahkan ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini pun, ia juga memberikan teladan, sehingga para murid-muridnya bisa melihat bahwa apa yang Yesus lakukan menjadi teladan, itulah yang ada tertulis di dalam Alkitab sekarang. Kita misalnya tidak boleh marah, kita tidak boleh menyimpan dendam, kita tidak boleh berbohong, karena dengan hal-hal itu berarti kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Adik-adik, mari kita memasuki hari-hari baru, di minggu yang baru, bahkan sebentar lagi di bulan yang baru, di bulan Maret, dengan terus mengingat bahwa saya harus menjadi anak Tuhan yang taat pada firman-Nya. Memang tidak gampang ya adik-adik, tapi kita mau selalu berusaha, kita mau selalu semangat, kita mau selalu mencoba untuk taat pada kehendak Tuhan, tentunya dengan berdoa minta Roh Kudus supaya memampukan kita melakukan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati adik-adik, memberkati kakak-kakak layan, memberkati orang tua, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan perintah Tuhan dan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah boleh kami dengar hari ini. Kiranya kami boleh menjadi sama seperti Rasul Paulus dan juga para murid-murid Tuhan dan rasul-rasul yang lain yang boleh mewartakan kabar baik, menceritakan kasih Tuhan, menceritakan firman Tuhan, mengabarkan Injil dimanapun kami berada. Biarlah kami pribadi lepas pribadi boleh mencerminkan kemuliaan Allah lewat perkataan dan perbuatan kami. Bapa, saat ini kami menaikkan doa syafaat untuk orang tua kami, papa dan mama kami yang bekerja maupun di rumah. Tuhan memberkati, melindungi, memberikan kesehatan, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Bila ada yang bekerja di luar kota atau luar daerah, Tuhan juga menyertai. Kami berdoa untuk gereja kami, GPB Bukit Harapan, untuk Ibu Pendeta Monica, para majelis, para pengurus Pelkat, DPPJ, para panitia, bahkan kami semua jemaat-Mu dari sektor 1 hingga sektor 5. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan hati yang bersih, dengan tulus, dengan sukacita dan semangat, dan nama Tuhan dipermuliakan, dan persekutuan kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang melihat keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk pemerintah dari pusat sampai ke daerah.
Tuhan kiranya memberikan rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin, mengendalikan semua yang berkaitan dengan bangsa kami dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana alam, kiranya Tuhan juga menghampiri mereka, memberikan bantuan lewat pemerintah bagi siapapun dan juga bagi masyarakat, dan kami juga Tuhan pakai untuk dapat membantu bagi sesama kami yang membutuhkan. Kami menyerahkan hari-hari di minggu kami yang baru, di mana kami masih harus berhadapan dengan virus COVID. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan berikan kami kesehatan selalu. Tuhan menjaga kami dimanapun kami berada bersama dengan keluarga kami, agar kami boleh aman dalam lindungan Tuhan. Bila kami harus bersekolah, Tuhan beri kami hikmat kekuatan, sehingga kami boleh tetap belajar dengan penuh semangat dan mencapai cita-cita kami. Inilah doa kami ya Bapa. Kami berdoa bagi teman-teman kami, di mana kami sudah lama tidak saling bertemu. Tuhan juga menjaga, Tuhan menyertai dimanapun teman-teman kami berada. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Kami naikkan doa ungkapan syukur dan permohonan dalam doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang sudah adik-adik siapkan. Adik-adik bisa titipkan pada orang tua untuk diserahkan ke gereja. Sambil memberi persembahan, kita mau memuji Tuhan, beri padanya. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami. Kini sebagian berkat-Mu kami kumpulkan, kiranya berguna untuk kemuliaan nama-Mu, dan berkati para majelis kami agar dapat mengelolanya dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah segera akan selesai, tetapi kita harus tetap taat kepada Tuhan. Kita harus memancarkan sinar kemuliaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, walaupun kita di rumah, walaupun kita di sekolah, dimanapun kita berada, kita harus tetap memancarkan kasih Tuhan.
Pujian terakhir kita mau nyanyi Tinggallah Dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Ayat yang kedua. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggal dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dia pokok yang benar, kitalah rantingnya. Tidak terasa kita sudah berada di akhir ibadah ini. Kak Odi berpesan karena kita masih hidup dengan virus COVID, maka adik-adik harus menjaga kesehatan, memakai masker selalu kalau keluar rumah, makan dan minum makanan dan minuman yang sehat, minum vitamin, rajin olahraga, juga banyak istirahat, sehingga dengan pertolongan Tuhan kita semua dijauhkan dari sakit dan virus. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah boleh berada di akhir ibadah ini. Kiranya ibadah kami berkenan bagi Tuhan. Kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kami dan seluruh keluarga. Pada akhirnya kami minta berkat Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita saat ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Selamat hari Minggu. Jadilah murid Tuhan yang setia. Tuhan Yesus memberkati.